Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Musim panas yang sibuk bagi AC Milan membawa keraguan dan ketidakpastian yang akhirnya terbukti benar. Demikian yang disampaikan oleh Lorenzo Bettoni. I Rossoneri hampir tersingkir dari fase grup Liga Champions dan hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan terakhir di Serie A, menempati posisi ketiga, terpaut 6 poin dari Inter Milan yang saat ini memimpin klasemen sementara. Awal musim memberikan harapan saat Milan memimpin klasemen Serie A setelah 8 pertandingan. Meskipun kalah telak dalam derby della Madonnina melawan Inter dengan skor 5-1, AC Milan menyambut sejumlah besar wajah baru selama musim panas usai menjual Sandro Tonali ke Newcastle, mengubah total lini tengah dan serangan klub. Kehadiran sejumlah pemain baru seperti Ruben Loftus-Cheek, Tijani Reinders, Yunus Musa, Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Noah Okafor, Luka Romero dan Luka Jovic memberikan harapan awal, tetapi kelemahan dalam membangun skuad lambat laun mulai terlihat. Kritik datang dari mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi, yang merasa khawatir dengan kurangnya rekrutan pemain Italia, kecuali kiper kedua Marco Sportiello. Meski demikian, belum ada jaminan bahwa kehadiran lebih banyak pemain Italia akan mengubah hasil di San Siro, meskipun bisa memberikan rasa identitas yang lebih tinggi bagi tim. Selain itu, tampaknya klub kekurangan pemimpin yang berpengaruh di ruang ganti setelah kepergian Zlatan Ibrahimovic dan Paolo Maldini. Diskusi sedang berlangsung antara Geri Cardinali dan Ibrahimovic untuk kemungkinan kembalinya sang legenda ke Milanello sebagai direktur klub atau bagian dari staf Pioli. Selama bursa transfer musim panas, Milan mencari penyerang tengah yang bisa menggantikan absennya Giroud. Meskipun Okafor direkrut, Jovic diambil sebagai solusi terakhir di hari terakhir transfer. Meskipun demikian, Milan tidak merekrut pemain yang lemah. Banyak dari mereka telah berkontribusi, seperti Christian Pulisic yang mencetak 4 gol dan 2 assist, Tijani Reinders yang tampil konsisten, dan Chukwueze yang mencetak gol melawan Borussia Dortmund. Namun, klub tampaknya tidak cukup untuk kesuksesan jangka pendek, sesuai dengan kekhawatiran yang pernah diutarakan oleh Paolo Maldini. Maldini sendiri berharap klub untuk berinvestasi lebih tinggi tanpa harus menjual pemain besar dan menargetkan bantuan yang berbeda seperti Domenico Berardi. Namun, pemilik klub lebih memilih rekrutan pemain muda dengan harga terjangkau, berharap dapat mengembangkan mereka dan menghasilkan profit di masa depan. Kebijakan ini berhasil secara finansial di musim sebelumnya, tetapi saat ini AC Milan menghadapi risiko ketidakmampuan meraih hasil penting dalam jangka pendek, terutama keberhasilan di Liga Champions. Grup yang sulit menjadi tantangan besar bagi tim asuhan Stefano Pioli, dan keputusan mereka di pasar transfer musim panas lalu mungkin menjadi bagian dari penyebab kesulitan yang dialami AC Milan saat ini. Kabar mengenai potensi rekrutan striker Serhou Guirassy dari Stuttgart kembali mencuat di awal bursa transfer Januari. Sumber di Prancis, Foot Mercato, mengungkapkan minat kuat dari sejumlah klub, termasuk AC Milan, terhadap pemain asal Guinea tersebut. Guirassy telah menarik perhatian banyak pihak dengan catatan impresifnya di lapangan. Pencetak 15 gol dalam 10 penampilan bersama Stuttgart musim ini menempatkannya sebagai salah satu top skor di Eropa, bahkan melampaui nama-nama besar seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Hal ini menarik perhatian klub-klub yang tengah mencari peningkatan dalam lini serang. Sejumlah klub besar termasuk AS Roma, AC Milan, Newcastle United, dan Manchester United telah menunjukkan minat dengan mengajukan permintaan informasi terkait Guirassy. Para klub ini sedang mencari opsi baru untuk memperkuat lini serang mereka, baik karena kurangnya kedalaman skuad atau karena kinerja rekrutan sebelumnya yang belum sesuai harapan. Salah satu kelebihan Guirassy yang menarik minat klub-klub tersebut adalah klausul pelepasannya yang terjangkau, kurang dari 20 juta euro atau sekitar 17 juta euro. Hal ini membuatnya menjadi opsi yang menarik secara finansial bagi klub-klub yang tertarik untuk merekrutnya. Lebih lanjut,
Guirassy juga terbuka terhadap peluang kepindahannya dan akan mempertimbangkan proyek yang diajukan kepadanya. Kemungkinan transfernya akan membuat striker berusia 27 tahun itu menjadi salah satu nama besar yang menjadi pusat perhatian di jendela transfer mendatang. Luka Jovic akan mendapat kesempatan sebagai starter untuk laga AC Milan melawan Frosinone. Dia akan menghadapi tekanan untuk membuktikan kemampuannya kepada manajemen klub. Media La Gazzetta dello Sport menggambarkan bagaimana Jovic mengalami masa sulit beberapa bulan belakangan ini. Namun baru-baru ini ia mulai menunjukkan performa yang lebih baik. Meskipun belum mencetak gol, penampilannya semakin menunjukkan kebangkitan, terutama dalam duel melawan Fiorentina dan Borussia Dortmund. Dengan Olivier Giroud di skors dan cedera yang dialami oleh Noah Okafor dan Francisco Camarda yang masih terlalu muda, Pioli dipaksa menggunakan Jovic sebagai starter meski lebih karena kebutuhan daripada pilihan utama. Luka Jovic memiliki catatan bermain di berbagai stadion terkenal dan pernah mencetak gol penting di San Siro saat membawa Eintracht Frankfurt melawan Inter dalam Liga Eropa. Namun, performanya sejak saat itu menurun drastis, terutama dalam adaptasinya di Serie A. Meski demikian, serangan Milan yang membutuhkan solusi cepat menjadikan Jovic sebagai pilihan utama. Kesempatan ini yang ia dapatkan sebelum jeda transfer Januari bisa menjadi momen penting baginya. Sebaliknya, debutan termuda Serie A, Francesco Camarda juga akan menjadi fokus sebagai penerus peran Jovic. Bagi Jovic, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kualitasnya sebelum klub mengevaluasi rencana serangannya pada bulan Januari. Dengan sejarah 73 golnya di 5 negara, termasuk gol penting di berbagai kompetisi top Eropa, Jovic berharap bisa membuktikan kualitasnya kepada manajemen Milan bahwa investasi mereka kepadanya tidaklah sia-sia. AC Milan dilanda cedera di sektor bek tengah, misalkan hanya satu pemain senior yang tersedia untuk posisi tersebut, yakni Fikayo Tomori. Menurut laporan Corriere dello Sport yang dikutip oleh Pianeta Milan, absennya Malick Thiaw, Simon Kjaer, Pierre Kalulu dan Marco Pellegrino karena cedera membuat Tomori menjadi satu-satunya bek tengah yang dapat dimainkan Stefano Pioli tanpa harus memasukkan pemain dari tim junior. Fikayo Tomori menjadi salah satu pemain paling aktif di skuad ini. Telah mengumpulkan lebih dari 1.500 menit bermain sejauh ini. Dia menjadi starter, kecuali saat derby melawan Inter di Liga yang dia lewatkan karena suspensi. Di Liga Champions, Tomori menjadi pemain dengan jumlah tackle terbanyak, dengan tingkat keberhasilan hampir mencapai 94%. Dengan cedera yang melanda, tanggung jawab bertahan di pundaknya menjadi semakin besar. Kini, Fikayo Tomori mungkin harus bermain bersama Giancarlo Simic, pemain dari tim Primavera. Simic akan menjadi salah satu pemain muda yang dipromosikan ke tim utama setelah Francesco Camarda dan Chaka Traore. Alternatif lainnya adalah memindahkan posisi Radi Krunic atau Davide Calabria ke bek tengah atau bahkan Theo Hernandez. Keputusan Pioli akan diambil antara hari ini dan pertandingan besok, menentukan komposisi pertahanan AC Milan di laga mendatang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.